gitu loh ya, terus sih. Karena ada pengajian cuma sebulan terus buyar. Di mana-mana di majelis yang saya bina tuh gitu. Sayanya siap, kalau saya itu sudah insya Allah saya fullkan untuk di jalan Allah ya. Bukan beberapa tempat buyar sendiri ya. Di Unmer buyar, di ITN buyar. Ngajinya sederhana, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, terjemahan Quran. Ngaji kita aja 2, pertamanya 10, mudun 5, mudun 2, lama-lama yang undang malu sendiri, nggak izin sama ustadznya. Nggak peduli ya, kita nggak melihat siap berapa yang datang ya, karena memang pengajian itu, dakwah itu tidak mencari pengikut. Ya ini salah ya. Lain kalau apa pilgub ya, itu nyari jumlah suara. Kalau dakwah nggak nyari suara ya, cuma nyampaikan selesai. Percaya ikuti, nggak percaya penting sudah disampaikan biar gak dosa di hadapan Allah. Sebab kita ini nyeselnya nanti itu kalau sudah pas mau mati, dan itu penyesalan gak ada gunanya. Penting nyesel itu sekarang ya. Penting nyesel, ya Allah, hamba ini gak tahu sholat, ya Allah, hamba ini ibadahnya astagfirullahaladzim, banyak maksiat. Penting aku gitu daripada kita mengaku paling banyak kebaikan ya. Wala tuzakku anfusakum wa alamu bimanittaqo. Janganlah Anda merasa paling suci. Dialah Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Baik, kita akan bicara masalah kurban. Kurban ini terjadi di bulan Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah itu artinya adalah, itu artinya milik, pakai dal, ya, dal. Hijjah itu adalah haji. Karena di bulan ini bulan miliknya haji dan terjadi ibadah haji. Dan terjadi di bulan yang ke-12. Dzulhijjah itu bulan terakhir. Coba bulan di dalam Islam ya. Yang pertama bulan apa? Muharram ya, suci, bulan suci. Muharram itu suci. Haram itu suci artinya ya. Masjidil Haram, tanah yang suci. Tulisannya sama ya, haram. Ha ro alif mim. Haram, sesuatu yang dilarang, itu juga haram, tulisannya sama. Ini kalau dalam bahasa Arab itu namanya lafdzul mustarak. Ya. Satu kata punya dua arti ya. Masjidil Haram, masjid yang suci, masjid yang diharamkan melakukan kezaliman ya. Bulan Muharram ya, bulan yang suci. Muharram, kemudian yang kedua Safar ya. Orang Indonesia kayak Safar tadi Sapar ya, Sapar. Lalu Safar ya, Sot Faro ya. Kemudian Rabiul Awal, Maulud, kalau orang Jawa itu ngarani mulut, pada mulut. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah ya, Dzul Qa'dah dulu. Dzulhijjah, baru Dzulhijjah. Dzul Qa'dah itu Dzul Qu'ud, Maq'adun. Maq'adun itu ya papan itu ya. Ini papan itu namanya Maq'adun kalau bahasa Arab. Dzul Qa'dah itu bulan mapan ya, bulan mantep ya. Terus dihubung-hubungkan dengan orang Jawa biasanya akhirnya agak sing mantu ya kan, bulan Dzul Qa'dah. Sebetulnya di dalam agama mau mantu kapanpun itu boleh ya, dan jangan nggak perlu cari hari-hari dulu. Arab Rabi golek dino ning Gunung Bromo, Gunung Kawi, podo ae ya, sama. Malah paling bagus itu ya nikah atau punya hajat itu di bulan apa? Ramadan. Iya, Ramadan ya, paling bagus ya, siang-siang lagi wirid lagi ya. Terima buan, enggak terima subuhan ya. Ini mau buan terima kado ya, tapi nggak nyuguhi. Enak itu wiridnya. Nggak percaya, silakan coba aja ya. Ya Mas Hendra ya, ini takut deh. Hampir ada ancaman. Iya, bulan Ramadan. Jadi nikah kapanpun boleh. Sekarang yang coba lihat di masyarakat kan orang nggak berani melakukan hajatan di bulan Safar, ya Sapar, juga bulan siang, ya bulan tidak baik, tidak apa ya. Ya kurban ya, kurban itu bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan yang mulia. Rasulullah di dalam sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin asyar, dan malam yang 10. Nanti dibuka di dalam kitab tafsir, walayalin asyar, malam yang 10, di situ ada dua tafsiran ya, buka kitab tafsir ya, tafsir Al-Quran bukan tafsir mimpi ya. Di situ disebutkan para ulama
tafsir 10 malam itu adalah yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu itikaf ya. Atau yang kedua 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ya. Jadi itu mulia ya, dan dianjurkan untuk banyak beramal. Kurbannya tanggal 15 Oktober ya? 15 Oktober. Insya Allah 15 ya, berarti tanggal 5 Oktober insya Allah ya, insya Allah 5 Oktober itu sudah masuk 1 Dzulhijjah, dan itu termasuk bulan yang mulia ya. Kita disuruh banyak sedekah, banyak puasa, banyak ibadah, banyak sholat ya, dan lain sebagainya. Kemudian kurban itu pengertiannya adalah berasal dari bahasa Arab qarraba yuqarribu qurbanan. Qorib ya, qorib itu artinya apa? Dekat. Kan jadi bahasa Indonesia diadopsi jadi sahabat karib ya, bukan sahabat korep ya. Kalau sahabat korep itu sahabat yang tidak pernah mandi ya. Ya nggak usah nunjuk-nunjuk ya. Karena tunjuknya satu ke sana, yang keempat ke kita. Korib itu sahabat karib, dekat. Karena memang bahasa Indonesia itu miskin bahasa, banyak mengadopsi. Janur, ja'an nur, ya kan? Ja'an nur, datang cahaya. Apem, afwan, gapuro, wafuro, ya kan? Asfal itu asfal minan nar, itu neraka paling bawah. Berarti aspal itu tempatnya di bawah ya. Supir, safar ya kan? Safar itu apa? Bepergian, perjalanan, touring, travel. Supir orang yang suka berpergian, berperjalanan. Cuma dipelesetkan supir, ngasuh, mampir ya. Itu ya kurban ya. Terus kurban secara istilah adalah binatang yang disembelih pada hari raya haji, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan pada hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Itu aja gampang ya. Ya. Hukum kurban itu menurut para ulama ini beda pendapat ya. Ini saya bacakan beberapa pendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah ya, adalah kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu dan memiliki kelapangan serta keluasan rezeki. Istilah wajib ini menurut beliau Abu Hanifah adalah sedikit rendah dari fardu setelah lebih tinggi dari sunnah. Jadi kalau menurut Abu Hanifah, kurban itu wajib. Wajib bagi siapa? Yang mampu. Mampu apa? Yaitu pada hari itu, pada bulan itu punya rezeki uang senilai untuk beli 1 ekor kambing, bukan ekornya, termasuk kambingnya ya. Jadi termasuk orang mampu ya. Tentunya setelah kebutuhan pokok ya, sudah untuk bayar listrik, bayar air, bayar cicilan rumah, cicilan motor, cicilan panci, cicilan dandang ya, itu sudah dibayar semua. Kalau habis ya nggak usah kurban ya. Kalau nggak mampu nggak kurban. Dan kurban itu setahun sekali ya, bukan gak kurban gak habis tahun ini wis kurban, enggak, ya seterusnya ya. Ini sering kami dakwahkan ini ya. Dulu waktu kami di masjid kami, saya sampaikan ini kurban itu bukan setahun sekali, saat terus sih ya kan, duit ya kurban terus ya. Jadi kurban itu wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak usah kurban. Ustaz, saya punya uang 2 juta, tapi saya punya utang sama teman 2 juta. Mana yang harus didahulukan? Utang apa kurban? Utang. Ayo, utang apa kurban? Utang kan? Karena saya tahu kalian banyak utang. Ya utang dulu. Wajib dulu harus didahulukan ya. Karena nyawa utang hukumnya wajib. Karena kita nggak tahu kapan mati ya kan. Utang dulu ya. Jadi kalau Anda punya utang, bukan kurban juga ya. Saya punya 2 juta Ustaz, tapi saya ingin sedekah ke masjid, itu butuh uang 2 juta. Mana yang saya dulukan? Ya hutang, tetap hutang ya. Hutang itu wajib ya, hukumnya wajib nyawa hutang. Bahkan pembagian waris itu ditunaikan setelah hutang terpenuhi. Iya, itu baru selesai ya. Banyak orang itu menyepelekan masalah hutang. Bahkan Quran yang terpanjang ayatnya itu bicara masalah hutang ya. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat 280 berapa? 282, 283 ya. Nanti coba dicek aja. Satu ayat itu panjang, itu bicara hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Panjang ya. Itu bicara masalah hutang ya. Ya, kurban ya, hukum kurban adalah wajib bagi yang mampu. Bahkan ada ancaman-ancaman
dari Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki terus gak mau kurban, maka jangan dekati tempat sholat saya, sholat kami. Ya sapa wong sing duit-duit gawe itu kuwedhus tapi gak gelem kurban, ojo cedek-cedek musolaku. Nah, ini Rasulullah ngancam, ojo cedek tempat sholat saya, itu diancam Rasulullah. Secara kurban, ya kurban itu sejarahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim itu disebut juga sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam inilah lahir nabi-nabi yang lainnya, diantaranya Ismail, Ishak, ya, itu jalurnya melalui Nabi Ibrahim, ya bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim itu ujiannya berat. Jangan dikira sing jenenge nabi itu nggak punya masalah. Iya, jangan dikira nabi enak jadi nabi steril nggak ada masalah. Enggak, malah wakil masalahnya. Ujiannya malah berat sekali nabi. Kalau Anda diuji seperti nabi, berat, nggak sanggup. Coba Ibrahim ujiannya, ini sekilas saja. Ibrahim diuji dulu ya sebelumnya, suruh khitan di usia berapa? 80 tahun ya, dalam riwayat itu 80 tahun. Suruh khitan. Kemudian Ibrahim ini sudah lama nikah, nggak punya anak. Ujian enggak? Ujian. Jadi kalau ada yang nikah, belum punya anak, belum punya keturunan, Nabi juga gitu, sabar saja. Ibrahim juga gitu, sudah punya anak, ya lama nggak punya anak, doa dikabulkan oleh Allah, punya anak, disuruh apa? Sebelumnya suruh ninggal kan? Iya, suruh ninggal. Oh sebelumnya gini ceritanya, Ibrahim itu punya istri namanya siapa? Sarah. Sarah nggak punya anak, kemudian disuruh nikah sama istrinya ini, suruh nikah dengan budaknya, itu namanya Hajar. Iya, yang kemudian jadi ibunya Ismail. Melalui pernikahan Hajar ini kemudian punya anak, yaitu namanya Ismail. Istri yang solehah luar biasa ya, nyuruh nikah lagi suaminya itu ya. Ini disuruh nikah ya kan, Sarah harus nikah lagi, terus punya anak. Sudah punya anak, suruh ninggal. Ya kan ujian kan? Ujian. Ninggalnya di mana? Di padang pasir, ya kan? Ditinggal di padang pasir. Nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamaret, nggak ada warnet, ya kan? Juga nggak ada Facebook waktu itu ya. Nggak ada BlackBerry, nggak ada WiFi. Jadi di padang pasir beneran itu. Itu loh tawakal luar biasa ya. Coba ditinggal nggak dikasih makan, dapat tawakal, hanya pasrah sama Allah. Yang kemudian Ismail nangis itu kan, kemudian mengeluarkan air zam-zam kan dari itu ya, dari tangisannya itu sampai sekarang masih ada itu kan, luar biasa ya. Jadi ujiannya berat. Nah sudah itu, sudah lama meninggalkan anak dan istrinya, pulang ketemu anak istrinya, suruh ngapain? Nyembelih Ismail ya, melalui mimpinya ya, melalui mimpi. Dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu ya. Mimpi itu ada 3 ya kalau dalam hadis ya. Ar-ru'ya thalathatun, mimpi itu ada 3. Yang pertama ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Fahuwa minallah, itu adalah dari Allah. Jadi kalau mimpi baik boleh diceritakan. Ya mimpi yang baik boleh, tidak apa-apa diceritakan, itu dari Allah, kabar baik dari Allah. Ya. Yang kedua mimpi buruk, mimpi jelek itu nggak boleh diceritakan. Berlindung kepada Allah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke samping kiri 3 kali. Jadi suaminya istrinya itu nono. Ya keluar dulu ya, terus hujan lokal ya. Ludahnya itu di luar ya. Ya suruh ludah itu sholat 2 rakaat. Kalau mimpi jelek terus jangan ceritakan. Ya jangan diceritakan. Kalau mimpi baik boleh diceritakan. Alhamdulillah saya semalam mimpi ini. Subhanallah saya mimpi Rasulullah, dan nggak boleh bohong ya. Dan mimpi, kalau mimpi kita bukan wahyu loh ya. Mimpi kita ya kabar baik saja. Ya, kalau mimpinya Nabi wahyu. Kalau misalnya Anda mimpi suruh nyembelih suaminya misalnya, itu bukan wahyu, ya itu setan jelas nyuruh jelek kan. Ya, kenapa kok disembelih suaminya? Ngamuan kali bujuku ya. Tak boleh ya. Sabar saja kalau punya suami ngamuan ya, sabar. Ntar mati sendiri loh. Ya. Jadi mimpi itu ya, dan yang mimpi yang ketiga adalah mimpi yang menceritakan dirinya sendiri ya. Kadang mungkin siang lihat tikus, malamnya mimpi tikus itu kan, yang ke bawah ya. Nah,
jelas mimpi itu gitu ya, dan nggak boleh dicerita-ceritakan ya, mimpi itu kalau jelek itu jangan diceritakan, kalau baik boleh ya. Ya ini ceritanya panjang ya. Ibrahim suruh nyembelih ya. Ibrahim tidak mencari kelengahan Ismail ya, langsung digorok lehernya dari belakang, enggak, tapi Ismail diajak dialog ya, diajak komunikasi. Ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku ini mimpi kok disuruh nyembelih kamu. Madza tara? Apa pendapatmu? How about you? Gimana menurut kamu? Kan orang tua yang baik kan ya. Jadi dialog ya, bukan nyari kelengahan. Ismail pas tidur langsung digorok lehernya, enggak. Ismail juga anak yang solih, anak yang baik ya. Ismail tidak sombong, tidak angkuh ya. Kok gue pak, kok bapak aja udah tua, nah, ya. Ismail justru menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sobirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kau termasuk orang yang sabar ya. Dan seterusnya nanti silakan dibaca di dalam surat As-Saffat ayat 104, 102, 103, 104 itu ceritakan tentang kisah penyembelihan Ismail ya. Ya, itu ya. Kemudian intinya kemudian diganti wa fadaina bidhibhin azim. Ya, kami ganti dengan sembelihan yang agung. Secara global aja. Ini saya buat makalahnya. Kemudian dasar perintah kurban. Kurban itu dasarnya dalam surat Al-Kautsar, ya, surat langganan kalian waktu sholat itu ya, Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Syukur kita kepada Allah bentuknya sholat ya, karena nikmat. Kita kan diberi nikmat banyak kan, telinga ini nikmat, jantung ini nikmat, mata ini nikmat, istri ini nikmat walaupun kerjanya tidur ya kan, suami itu nikmat walaupun ngamuan ya kan, anak juga nikmat, orang tua nikmat walaupun sudah sepuh ya, sudah nikmat banyak. Nah, bentuk syukur kita fasholli sholat, wanhar dan berkurban. Jadi vertikal horizontal ya. Dan juga surat Al-Hajj ayat 36, ini penting. Al-Hajj ayat 36 ini dasar kurban. Begini. Wal budna, dan kami jadikan unta, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu min sya'airillah, sebagian daripada syiar-syiar Allah. Fiha khair, dari unta tersebut kamu bisa memperoleh kebaikan yang banyak. Fadkurusmallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani wal mu'tar. Kemudian apabila telah roboh mati binatang tersebut, maka makanlah sebagian dan beri makanlah yang rela dengan apa yang ada padanya, yaitu yang tidak minta-minta dan orang yang meminta. Kadzalika sakharna halakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, saya ulangi, ayat ini penting ya. Al-Hajj 36 dasar kurban. Unta itu, kambing, unta, sapi, ya, lembu, itu sebagai apa dalam ayat itu? Min sya'airillah, sebagai syiar. Tahu syiar kan? Syiar itu ya promosi gitu lah ya, promosi. Syiar Allah itu promosi dari Allah. Terus kita dapat kebaikan yang banyak. Jadi kurban ini, nah ini penting dari ayat ini. Kurban itu bukan zakat. Ya, sekali kurban itu bukan zakat. Kurban itu apa? Apa tadi? Syiar. Syiar. Nah ini ya penting, syiar atau syiar ya. Ya bahasa saya itu pesta akbar tahunan umat Islam. Jadi pesta, kurban itu pesta. Jadi bukan zakat. Kemudian kita bisa memperoleh kebaikan yang banyak dari binatang tersebut. Kambing bisa kita gunakan banyak kan, lembu, unta. Kemudian kalau hewan tersebut sudah disembelih, kita disuruh apa? Fakulu minha, suruh makan. Jadi yang berkurban itu boleh mengambil daging kurban tersebut, halal, tidak apa-apa. Bahkan maksimal menurut para ulama adalah sepertiga. Kalau Anda misalnya zakat, kurban ya, ke rumah zakat ya, ke Mas Hendra gitu ya, misalnya saya kurban ini, nanti 1 ekor jadi berapa kaleng Mas? Kalau kambing sekitar 30. 30 kaleng. Ya.
30 kaleng, Anda minta 10 kaleng, boleh, tidak apa-apa, itu haknya Anda, sepertiga. Iki saya minta apa itu sepertiganya, boleh. Anda kurban, ya pesan ke panitianya, ya nanti tolong saya minta kepalanya, saya minta apa kulitnya, saya minta kokamnya, saya minta babatnya, boleh, asal sepertiga. Panitia ya tidak boleh ngerowen gitu, ini kurban kok jalan macam-macam. Ya tidak apa-apa, memang haknya. Karena kurban itu bukan zakat, ya makanya yang kurban itu dianjurkan untuk ngambil. Ini sunnah. So gak Joko itu gak nyunah, nanti gak ngikuti Nabi, yang ngikuti Nabi Muhammad ya diambil aja. Ya udah saya minta ini, minta boleh, ya suruh makan. Fakulu minha wa atimul qani, dan berilah orang yang nggak minta-minta. Artinya siapa yang nggak minta-minta? Orang kaya boleh dikasih daging, boleh. Muslim boleh, non muslim boleh. Kalau zakat nggak boleh, ya zakat itu untuk orang muslim loh ya. Kalau zakat fitrah kan setahun sekali. Zakat fitrah itu setahun sekali, dan itu pun pas puasa. Itu diberikan untuk orang miskin. Kalau zakat malah juga setahun sekali. Kalau harta kita sudah memenuhi haul dan nisab, ini ada perhitungannya. Misalnya Anda gaji 5 juta sebulan, kali 12 berapa? 60. Nah, 85 gram emas itu sekarang berapa? 35 jutaan ya, 40 juta. Berarti sudah nisab kan? Berarti 60 juta diambil 2,5%. Itu zakat kita setahun. Itu perhitungannya rinci ya kalau zakat. Nah kalau kurban gitu, jadi yang nggak minta-minta boleh dikasih, orang kaya boleh dikasih, ya, nggak apa-apa. Apalagi orang kaya stroke, kasih daging ngambil sekalian, ya cuma mati. Cepat ya budal ya. Udah kaya stroke pelit lagi. Pelit kayak kambing. Kayak kambing aja ya, biar nggak pelit sekalian. Jadi orang kaya boleh ya, muslim non muslim boleh dikasih, nggak apa-apa, ya. Karena zakat kurban itu bukan zakat, dan juga kurban itu bukan untuk pengentasan kemiskinan. Karena nggak mungkin kemiskinan itu bisa terentaskan dengan seperempat kilogram daging, apalagi cuma setahun sekali. Setahun pisan, seperapatan. Dulu kan juara yang kurbannya dulu juara memang kadang di satu RW itu cuma 2 ekor kambing, ya kan. Sehingga dibagi kecil-kecil lah, dikit-dikit ya. Sekarang kan alhamdulillah udah banyak ya, sudah melimpah sekarang ini ya. Melimpah. Kalau semakin kalau benar-benar melimpah, maka konsep rumah zakat betul bisa dikornetkan. Kalau kurang tidak boleh, misalnya jatahnya kurang, ya kan, benar-benar kurang, itu tidak boleh. Kalau sudah lebih melimpah, kalau sekarang kita lihat ya memang di beberapa titik melimpah ya, memang kurang pemerataan ya. Kalau di beberapa pelosok itu memang jarang ya. Tapi alhamdulillah di beberapa kampus ya, kami kurban itu sering isi maksosnya di kampus Brawijaya, Bimnas dan lain sebagainya. Itu juga ngadakan di daerah perdesaan ya, kurban gitu ya. Karena memang yang kurang tersentuh daerah pedesaan ya. Ya, wal muqtar, dan juga orang yang minta-minta. Jadi kaya, miskin boleh dikasih daging kurban. Jadi kurban bukan untuk orang miskin toh. Wah, suka cukup loh, bukan masalah cukup atau enggak. Kurban itu pesta. Ya, kalau bisa tiap rumah ada daging kurban. Dan kalau mampu kurban ya, bagusnya memang untuk sekarang ini ya. Kami kan, saya kan juga bagian panitia kurban di masjid kami, bagian penyembelihan. Memang bagusnya enak sapi memang ya. Sapi itu memang dagingnya lebih banyak ya, lebih banyak. Kalau 10 juta ya, sapi 10 juta besar kan. 10 juta itu layak ya. Kalau kambing 10 juta dapat berapa? 5 ekor ya, 5 ekor lah atau 6 ya. Itu dibanding dengan sapi satu itu masih besaran sapi satu ya. Enaknya memang patungan sapi ya, 1 juta berapa kalau di rumah zakat? 1 juta, 2 juta. Enggak, sapi patungannya 2 juta. 1 juta? 2 juta. Oh 2 juta ya, iya 2 jutaan ya, 1.750.000 sampai 2 jutaan gitu ya. Dan semua orang bisa makan sapi ya. Ya, kalau kambing kan orang yang pantangan ya. Itu ya dasar perintah kurban. Terus nanti sebelum puasa kurban ada namanya puasa Arafah ya, puasa Arafah. Puasanya itu boleh mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, boleh, tidak apa-apa. Para ulama ada yang membolehkan, ya tidak apa-apa. Atau kalau tidak bisa, ya tanggal 9 Dzulhijjah. Sebetulnya bukan kalender bulannya ya, ukurannya itu ketika jamaah wukuf di Arafah. Makanya sebetulnya puasa Arafah itu nunggu pengumuman kapan wukufnya. Itu sebab hikmahnya luar biasa, bisa mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Luar biasa kan, poso 14 jam menghapus 24 bulan dosa kita. Luar biasa.
Penyembelihan hewan kurban waktunya itu panjang ya, mulai tanggal 10, 11, 12, 13. 10 ini mulai habis sholat Idul Adha, habis sholat Id. Malamnya nggak boleh disembelih, karena banyak yang kita temui ya, malamnya disembelih, malamnya disembelih dengan alasan untuk panitia. Ya salah, itu dosa panitianya itu. Nah, kan sama dengan sodako, bukan kurban nanti ya, sodako biasa ya, ngekei biasa, keimangan biasa ya. Jadi habis sholat Id sampai kapan? Sampai 11, 12, 13. Misalnya tanggal 15 itu hari apa? 15 hari Kamis kalau nggak. Kamis ya, katakan Kamis ya, betul ya? Iya benar, Selasa Pak. Selasa ya? Selasa habis sholat Id boleh kurban, nyembelih, Rabu boleh, Kamis boleh, Jumat boleh sebelum asar. Nah, itu untuk penyembelihan kurban. Gampang ya. Jadi tidak harus hari itu. Besok boleh ya. Ada waktu panjang. Terus dianjurkan berkurban dengan hewan yang terbaik. Ya, Rasulullah SAW itu kalau kurban, ini dalam riwayat Bukhari, itu beli kambing yang besar, yang gemuk, ya, yang bergaje, bertanduk, ya, berjenggot lagi, ya, ya, jenggot, ya besar kambingnya gemuk-gemuk disembelih. Kalau cari kambing yang besar, ya, seneng tuh ya, gagah itu untuk Allah itu yang terbaik. Nyari wedhus itu cili-cili kayak celengan kambingnya itu. Iya. Hewan yang tidak boleh untuk berkurban, ya. Arba'un tajuzu fit duhaya. Ada empat macam yang tidak boleh dipakai kurban. Satu, al-awra'ul bainu awruha. Yang buta matanya, ya, jelas butanya. Jadi matanya buta. Bagaimana tahu buta atau tidak? Ya diperiksakan di optik internasional Jalan Ijen. Ya, jadi buta matanya ya, nggak bisa lihat ya. Kemudian yang kedua, wal maridatul bayyin maraduha, yaitu yang sakit nyata sakitnya. Ya, jadi kambingnya sakit, ya, benar-benar karena stroke mungkin kambingnya ya. Banyak kan makan sate kambing. Ya. Kambingnya banyak sakit, ya kurus, ya. Jadi lemah, loro-loroan, ya demam, ya mungkin mikirin BBM naik, gitu ya, rupiah turun, ya. Wal arja'ul bayin dol'oha, yang ketiga yang pincang. Jadi kambingnya itu pincang, ya. Dengan catatan kalau pas beli nyari yang pincang itu tidak boleh, ya. Misalnya beli, ini kalau Pak murah, ini 1 juta mau, cuma pincang sih gini. Gimana tak tumbas sih, nggak boleh. Kalau misalnya kambing itu sudah beli sehat walafiat, ya. Terus dinaikkan di apa itu di kendaraan, ya. Dinaikkan di Kijang Innova, ya kan, diseneng-seneng nangis belum disembelih, ya. Terus turun dari Innova itu kesandung, ya kambingnya, akhirnya pincang. Atau ketika mau disembelih kesandung, ya, akhirnya pincang, ya tidak apa-apa. Yang penting pas belinya itu dalam keadaan sehat dan pincang, ya. Apalagi beli kambing yang sudah duduk di kursi roda, ya. Tidak boleh, ada jelas sakit. Yang keempat, wal kabiratul latunki. Nah ini nggak boleh, yaitu yang sudah tua tidak ada dagingnya. Jadi sudah sepuh, ya, kambingnya itu kasihan, ya, masa tua harus boleh, ya. Sudah sepuh tuh, ya, nggak boleh. Untuk kurban nggak boleh. Untuk akikah juga nggak boleh. Kalau untuk pesta boleh, ya, kambingnya sudah tua, ya. Ya dilihat di KTP-nya, ya, kan sekarang ini KTP, ya. Kelahirannya tahun berapa, ya. Jadi kambing yang sudah tua nggak boleh disembelih, ya. Dia akan menghabiskan masa tuanya, ya. Kemudian alat penyembelihan yang digunakan adalah pisau yang tajam, ya. Segala sesuatu alat yang dapat mengalirkan darah kecuali dengan gigi dan kuku tidak boleh ditusuk, terus disembelih di leher yang tajam, ya. Ini yang tajam sekali karena, dan juga ini adab terhadap binatang. Itu ya, kalau menyembelih kambing itu nggak boleh dilihatkan oleh kambing yang lainnya. Ini penting. Jadi pas kambing ini disembelih sini, orang lainnya nonton. Pak ini dibeleh ini, mana ini? Saudaraku disembelih ini. Ya mbak itu kan. Jadi nggak boleh diperlihatkan. Ini akhlak, ya. Atau juga ngasap pisau itu jangan, nggak boleh depan binatang. Sering depan kambing, ya. Buat nyukur kumisnya penyembelihnya. Tajam nih, ya. Kambingnya nelan air liur dari tadi, ya. Ini nggak boleh nyembelih, harus ada ruangan sendiri. Ya, kambing lainnya ditaruh di sana, ya, diputarkan film Sound the Sheep mungkin, atau film larva. Ya, nggak boleh dilihatkan kok
kambing-kambing, kasihan. Ini adab ya, etika terhadap binatang sampai dijaga. Itu hewan aja. Saya pernah lihat tuh orang nyembelih sampai gini tuh ya Allah ya. Saya melihat tiap tahun saya kan bagian penyembelihan sapi dan kambing ya. Kemarin 50 ekor. Ternyata menyembelih itu bisa 2 gerakan sampai pisaunya tajam. Jadi ditekan yang kuat dan 2 gerakan itu Bismillah Allahu Akbar, selesai, mati binatang itu. Kalau pisaunya nggak tajam, makanya ada bagian pengasah pisau. Ya itu kita gaji 50 untuk ngasah pisau, selesai gaji. Selesai. Saya sering melihat itu sampai gini tuh sakit, ya kan? Sakit itu bisa memperlambat kematiannya. Ya. Jadi kalau sudah 2 gerakan sudah cukup ya. Bismillah, Allahu Akbar. Doanya sederhana ya. Bismillah, Allahu Akbar cukup. Atau ditambah Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min siapa? Ya Allah terimalah kurban dari siapa? Allahumma taqabbal min Hendra wa ahlihi dan keluarganya. Bismillah, seret selesai. Cepat nyembelih itu. Ya. Makanya pisau itu harus wajib tajam, nanti menyakiti hewannya, nanti lama matinya ya. Kemudian kalau ada anak hewan yang ada di dalam perut induknya, kalau misalnya nyembelih kambing perempuan boleh nggak? Kambing itu perempuan atau betina yang betul? Perempuan ya? Atau betina ya? Betina. Kalau tempat wudhu wanita ya, jangan sampai tempat wudhu betina. Tempat wudhu pejantan di masjid lagi ya. Kalau kambing betina boleh nggak disembelih? Kambing akhwat boleh nggak disembelih ya? Kambing perempuan ya boleh nggak? Secara hukum fikih boleh, tidak apa-apa, tidak ada larangan, hukumnya boleh. Cuma dikhawatirkan populasinya nanti menipis ya, sehingga banyak yang disembelih adalah dari laki-laki ya, pejantan ya, kambing jantan. Kalau nyembelih perempuan ini nyembelih kambing betina, terus ternyata kambing tersebut hamil ya, dan di dalamnya ada anaknya, itu bagaimana hukumnya? Pernah nggak kejadian seperti itu? Kami pernah dapati itu di tahun gede dulu waktu kami masih kecil, itu ternyata dalam perutnya ada anaknya. Kalau anak itu mati, menurut pendapat yang sahih dari hadis Nabi SAW, dakatul janin dakatul ummi, penyembelihan janin perut itu sudah cukup disembelih induknya. Jadi induknya disembelih, itu otomatis anaknya itu sudah ikut tersembelih, walaupun ternyata dia mati, itu sudah halal, bukan bangkai. Jadi itu bukan bangkai. Adapun kalau masih hidup, perlu disembelih enggak? Enggak perlu ya, biarkan aja ya, biar menghabiskan masa anak-anaknya dulu ya, dan bikin main dengan teman-temannya ya. Jadi kalau banyak ada anak dalam induknya ya, itu kalau mati ya boleh dimakan, kalau hidup ya dibiarkan ya. Doa menyembelih kurban sudah selesai. Kemudian larangan memberi upah pada penyembelih dari hewan kurban tersebut itu sudah jelas tidak boleh. Ya ini sih masih marah ya di masyarakat ya. Iya. Tak boleh nabi kambing ini, tapi kok kulitnya digawe aku karo ndak sih upahku. Tidak boleh, haram. Itu sudah jelas hadisnya ini ya. Riwayat Bukhari Muslim ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Amaroni Rasulullah SAW an aku ma'ala budni wa an uqsima luhumaha wa juludaha wa jiladaha 'alal masakin wa la utiya fi jazaratiha syai'an minha." Rasulullah SAW memerintahkan kepada saya supaya saya mengurus onta kurban beliau dan supaya membagikan dagingnya, kulitnya dan barang-barang yang merupakan pakaian onta itu kepada orang miskin. Dan saya tidak boleh memberikan upah, dilarang memberi upah sembelihan kepada yang menyembelih dari hewan yang disembelih tersebut. Jadi nggak boleh, misalnya Pak tolong beliin lagi, kok kulitnya pengen, nggak boleh, haram kayak upah. Ya dikasih Pak tolong sembelihkan, ini upahnya, kasih berapa? Ya 50.000 lah ya, sudah nyembelih, sudah nguliti loh ya, sudah nyuci jeroannya bisa, ya, karena susah juga ya kambing ya, kami itu setelah nyembelih diangkat, dikuliti, terus jeroannya itu dicuci. Anda kalau tahu nyuci jeroan tuh, paling nggak gelem makan soto babat itu, bener. Iya. Ya, jadi nggak boleh ya, harus dikasih upah sendiri. Nah kalau kulitnya diambil gimana? Itu bagiannya, bukan upahnya, itu aja. Terus nggak boleh dijual belikan, ya. Misalnya gini, Anda kurban, kulitnya tak pakai, tak dol, tak kisodakon, nggak boleh. Kurban harus loh, semuanya untuk kurban. Adapun kalau misalnya seseorang dikasih kulit, orang yang jatahnya oleh kulit, terus ditol, itu hanya dia. Yang nggak boleh menjual adalah yang berkurban. Adapun panitia, para ulama masih membolehkan. Ya.
Selanjutnya pembagian daging kurban sudah jelas ya, yaitu dibagi fakulu minha wa atimul qani wal mutar untuk orang kaya dan miskin. Kemudian kulu wadakhiru atau sodaku, setelah hewan itu disembelih makanlah, artinya satela, dendenglah, gulela. Wadakhiru simpanlah, itu dendeng ya, simpan itu dendeng, kornet ya, sosis. Watasodaku dan sedekahkan. Jadi caranya seperti itu. Terus tak boleh jual kulit. Bolehkah satu keluarga berkurban dengan seekor kambing? Boleh, tidak apa-apa. Misalnya Mas Hendra kurban untuk Mas Hendra dan istrinya, boleh satu kambing untuk dirinya dan keluarga dan orang tuanya, boleh ya, karena Rasulullah SAW menyembelih hewan itu doa Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah terimalah kurban dari Muhammad dan keluarganya Muhammad, yaitu istri-istrinya Nabi Muhammad dan anak-anaknya Nabi Muhammad. Boleh untuk keluarga ya, bukan untuk teman-temannya. Nah, adapun kalau kurban urunan itu sebenarnya kalau secara syariat fikih tidak boleh secara syariat. Adapun kalau untuk pengajaran itu boleh, ya, dianggap boleh. Sama dengan puasa beduk, ada nggak dalam syariat Islam? Nggak ada. Puasa ya dari subuh sampai maghrib. Itu untuk pengajaran, jadi itu pendidikan. Sehingga para ulama sebagian memang ada di dalam masalah fikih ini ada dua kubu, ada yang dua kubu keras. Wis titik nggak boleh. Ya kurban satu orang, SD urunan 15 ugi kurban nggak boleh, haram. Ada yang itu. Itulah fikih, ya nggak boleh maksa pendapat. Ada yang boleh dalam dikiaskan dengan puasa beduk, kan untuk pelatihan dan apa-apa ya, latih untuk solidaritas sesama ya, sehingga urunan untuk kurban ya. Satu keluarga boleh, jadi satu kambing boleh untuk dirinya, keluarganya, itu suaminya, istrinya, anaknya ya, dan juga orang tuanya, itu boleh atas sama satu kambing ya. Kemudian kalau Anda mau kurban, nah ini juga penting, Anda mulai tanggal 1 Dzulhijjah, berarti mulai tanggal 5 Oktober, jangan potong kuku dan jangan potong rambut ya. Ini penting, nggak usah potong kuku karena banyak ya, kenapa kok nggak boleh, makruh hukumnya ya, karena Anda ini yang kurban itu disetarakan dengan orang yang sedang menunaikan ibadah ihram haji ya, manasik, dan juga dengan harapan dengan kurban itu nanti kalau Allah membebaskan kita dari api neraka ya, semuanya kumpul, rambut-rambutnya bebas dari neraka, kuku-kukunya juga bebas dari neraka, kumpul. Kalau masuk surga kumpul semuanya ya. Jadi jangan dipotong rambutnya, kukunya ya. Bolehnya potong rambut dan kukunya ya kalau setelah kurban, setelah hewannya sebelah baru dipotong ya, 10 hari nggak boleh potong ya. Kemudian yang terakhir, beberapa pelajaran dari ibadah kurban. Satu, mempersembahkan untuk Allah yang terbaik ya, yang lebih utama ya, diantaranya kurban Allah itu kurban dengan yang baik ya, kambing yang besar, yang gemuk, yang bertanduk. Yang kedua, menguji keimanan dan keikhlasan kita ya kan. Ujian kan duit-duit kalau dibangun kurban, pengen beli iPad, pengen beli HP ya, suruh kurban. Yang ketiga, mendidik kita supaya punya jiwa sosial yang tinggi. Buktinya apa? Hewan kurban setelah disembelih kita disuruh makan berapa? Sebagian kan, sepertiga kan, bukan geragas kan, pohon kabeh dipanen kan enggak, tapi sebagian ya. Ya, pengadaan kita break sebentar ya, sampai adat selesai. Silakan sambil dinikmati.